Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana fa innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, puji beserta syukur kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala pada malam yang berbahagia ini. Kita kembali dapat bertatap muka, hadir dalam majelis ilmu dalam kajian kitab Al-Wafi fi Syarah Arba'in An-Nawawiyah, yang insyaallah pada malam ini kita akan masuk pada hadis yang ketiga. Salawat beserta salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi di akhir zaman, la nabiyya ba'dah, tidak ada nabi setelahnya, yang telah melakukan banyak pengorbanan kepada umatnya hingga patut kita untuk mencintai beliau. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Salah satu bukti kecintaan kita adalah dengan memperbanyak berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini sambil mengisi waktu kita di rumah masing-masing atau di tempat kita masing-masing, marilah kita akan melanjutkan kembali pada pertemuan yang ketiga ini. Insyaallah kita akan bersama-sama melihat dan menyimak salah satu hadis dari kitab Arba'in An-Nawawiyah, yaitu Kitabul Al-Wafi, yang tepatnya pada hadis yang ketiga, yaitu hadis tentang Arkanul Islam wa Da'aimuhul Idham. Mari kita lihat bunyi dari hadisnya atau matanul hadis. An Abi Abdurrahman Abdullah bin Umar ibn Khattab radhiyallahu anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul buniyal islamu ala khamsin syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis salah wa ita'iz zakah wa hajjil bait wa saumi Ramadan. Rawahul Bukhari wal Muslim. Rawahul Bukhari wa Muslim. Yang pertama sekali kita lihat adalah dari sanadul hadis. Sebagaimana yang sudah kami sampaikan di awal pertemuan kita pada hadis yang pertama, bahwa sanad itu merupakan suatu hal yang sangat memiliki peranan penting dalam suatu hadis, dan bahkan lebih luas sanad ini memiliki arti khusus atau istimewa dalam Islam, sehingga sebahagian para ulama menyebutkan bahwa sanad itu adalah ruhnya ataupun nyawanya dari Islam. Kenapa? Bayangkan jika tidak ada sahabat, tidak ada tabi'in, dan tidak ada tabi'in, dan berikutnya tidak ada para ulama yang mengkaji dari apa yang disampaikan oleh para sahabat dan seterusnya tabi'in dan tabi'in, maka kita tidak bisa mengamalkan dan kita tidak bisa mengamalkan sunnah Rasulullah SAW, dan kita juga tidak bisa melakukan banyak hal dalam praktek hukum serta ibadah dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena
para ulama sudah menyepakati ittifaqul ulama bi anna masadiril al-hukmun fil Islam, adapun dasar pedoman hukum dalam Islam itu ada dua yang ittifaqul ulama. Yang pertama adalah Al-Qur'an dan yang kedua adalah As-Sunnah sallallahu alaihi wasallam. Makanya ketika Al-Qur'an disampaikan maka sudah jelas tersapat dalam mushaf yang terdiri daripada 30 juz, yang sudah dijelaskan dari awal penurunannya dalam penulisannya semenjak Rasulullah SAW hingga pada saat ini sudah dalam bentuk mushaf yang hadir pada kita, yang sudah kita baca dan kita gali ilmu darinya. Sedangkan Al-Qur'an, sedangkan As-Sunnah atau hadis-hadis, karena hadis ini adalah ma udhifa ilan nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin au fi'lin au takririn, sesuatu yang disandarkan kepada Rasulullah SAW, baik itu berupa perkataan Rasulullah, kemudian perilaku ataupun pekerjaan yang dilakukan oleh Rasulullah, dan juga persetujuan atau takrir dari Rasulullah terhadap apa yang dilakukan oleh para sahabat ridwanullah alaihim ajmain. Jadi yang menjadi patokan kita adalah, yang menjadi suatu yang istimewa adalah, bayangkan jika tidak ada sahabat, tidak ada tabi'in, tidak ada tabi'in, dan juga tidak ada para ulama yang mengkaji dan menyampaikan hadis ini, apa yang disampaikan, apa yang dikerjakan, dilihat oleh mereka, apa yang dari Rasulullah SAW, maka sungguh kita mengalami kekosongan dalam masadirul hukum, sumber-sumber hukum dalam mempraktekkan ibadah keseharian kita. Makanya merupakan suatu keistimewaan dan tidak ada pada agama yang lain kecuali hanya pada Islam, yaitu ilmu sanad ataupun ilmu sanad atau ilmu hadis, yang bahasnya di dalamnya ada membahas tentang sanad atau perawi. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali kita kepada hadis ini. Hadis yang ketiga ini atau hadis tentang rukun Islam ini, perawinya adalah diberi gelar Abi Abdurrahman, kunyahnya adalah Abi Abdurrahman, dan nama beliau adalah Abdullah ibnu Umar, ibnu Khattab. Beliau adalah sahabat Rasulullah SAW yang merupakan anak dari Umar bin Khattab ridwanullah alaihim ajma'in. Bahwasanya pada suatu ketika Abdullah ibnu Umar pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda. Kita melihat pada arti ataupun terjemahan dari hadis ini, Bunyal Islamu ala khamsin. Agama Islam ini atau Islam ini ditegakkan kepada pondasinya itu ada lima hal. Syahadati an la ilaha illallah. Yang pertama, syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Yang pertama adalah 2 kalimat syahadat. Ini ungkapan yang sudah terbiasa dan sangat familiar di telinga kita dan dalam bacaan-bacaan kita, 2 kalimat syahadat, yaitu keimanan kita, keyakinan kita, tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan keyakinan kita bahwa Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang kedua, wa iqamis shalah, mendirikan salat. Yang berikutnya, wa itaiz zakah, mengeluarkan zakat. Berikutnya, wa hajjil bait, yaitu pergi haji ke Baitullah, wa saumi Ramadan, dan melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Ya. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jika kita ingin merujuk kembali lebih lanjut, hadis ini utamanya terdapat dalam Sahih Bukhari dan juga Sahih Muslim. Makanya hadis ini juga masih digolongkan kepada disebut dengan sahihaini au muttafaqun alaihi, yaitu hadis yang terdapat pada Sahih Bukhari yang dituliskan oleh Imam Bukhari, dan juga
hadis yang terdapat pada Sahih Muslim atau yang dituliskan oleh Imam Muslim. Kemudian posisi lebih lanjutnya bagaimana? Al-hadis akhrajahul Bukhari fil imam fil kitabil iman bab al-iman wa qaulin nabi sallallahu alaihi wasallam bunyal islamu ala khamsin. Nah, itu posisi pertama pada Sahih Bukhari. Posisi kedua, hadis ini dapat kita lacak terdapat pada Sahih Muslim fi kitabil iman bab bayanul arkanil islam wa da'aimuhu al-izam. Ya, yaitu pada kitab al-iman bab tentang penjelasan tentang rukun Islam. Yang ketiga, juga kita dapati hadis ini terdapat pada Sunan At-Tirmizi atau Sunan At-Tirmizi fi kitabil iman dalam bab majaa fi bunyal islamu ala khamsin. Masih sama. Kemudian berikutnya juga dapat kita rujuk dalam Sunan An-Nasa'i fi kitabil iman, fi kitabil iman. Dan yang terakhir dalam Musnad Imam Ahmad, Musnad Imam Ahmad. Ini dia beberapa rujukan lebih lanjut dari hadis yang ketiga ini tentang rukun Islam. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita melihat tentang urgensi dari atau kedudukan dari hadis ini. Kenapa Imam An-Nawawi meletakkan pada posisi yang ketiga? Hadisun arkanul Islam, hadisun azimu jiddan. Fahuwa ahadun qawaidil Islam wa jawamil ahkam. Hadis ini, hadis ketiga ini atau hadis tentang rukun Islam ini adalah hadis yang sangat mulia atau hadis yang sangat besar kedudukannya. Kenapa? Karena hadis ini adalah salah satu kaidah dalam Islam yang dalamnya juga terkumpul jawamil ahkam, terkumpul hukum-hukum yang berikutnya akan menjadi landasan uraian dalam berbagai masalah. Idz fihi ma'rifatuddin wa ma ya'tamidu alaihi wa majma'un arkanihi wa hadhil arkan mansusun alaiha fil Qur'an. Karena penjelasan dari ini sangat selaras dan sejalan dengan apa yang disampaikan dalam Al-Qur'an. Ya. Kemudian kita lihat apa yang dapat kita petik ataupun pelajaran yang dapat kita ambil dari hadis yang ketiga ini. Yang pertama adalah binaul Islam. Berdirinya Islam. Tegaknya Islam dikatakan oleh Dr. Mustafa Al-Bugha, yushabbihu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Islam alladhi ja'a bihi walladhi yukhriju bihil insan min dairatil kufr wa yastahiqqu alaihi dukhul jannah wa muba'idatin minan nar bil bina'il muhkam al-qa'im ala asasin wa qawaidis sabitah wa yubayyin anna hadzal qawaid allati qama 'alaiha wa tammu hiya. Jadi ada beberapa disampaikan bahwa oleh Dr. Mustafa Al-Bugha dalam syarahnya ini bahwa ada beberapa hal yang penting yang menjadi patokan dan landasan berdirinya ataupun landasan tegaknya agama Islam. Yang pertama adalah syahadata alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Kita lihat beliau akan menjelaskan per rukun ataupun per poin-poin dari hadis ini. Apa maknanya dari dua kalimat syahadat ini? Iqrarun biwujudillah wa wahdaniyatih, yaitu sebuah ikrar, sebuah keyakinan dan sebuah pengakuan diri seseorang bahwa Allah itu tiada Tuhan selainnya dan tidak boleh ada sekutu kepadanya, dan pengakuan bahwa tasdikun biqalbina, keyakinan dalam hati kita bi anna Muhammadan Rasulullah, bahwa sesungguhnya benar bahwa Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Ini dia rukun yang sangat urgen, yang sangat asasi dalam agama kita Islam. Nah, sehingga dikatakanlah ada batas dan pembeda
Dikatakan dalam sebuah hadis yang lain, umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Rawahul Bukhari wa Muslim. Pada hadis lain disebutkan, saya perintahkan kalian untuk mengajak, untuk memerangi seseorang atau suatu kaum sampai mereka mau mengucapkan 2 kalimat syahadat. Bersyahadat menyaksikan bahwa Allah adalah Tuhan yang patut disembah dan Nabi Muhammad sebagai utusannya. Maksudnya adalah ajakan dakwah yang tujuannya adalah bukan berperang hakikatnya, tapi mengajak kepada sesuatu yang rahmah, yaitu 2 kalimat syahadat. Ketika sudah mereka mengatakan dirinya Islam, mengucap 2 kalimat syahadat, mereka bagian dari kita. Seperti itu. Dan kemudian jamaah sekalian, pada hadis yang lain Rasulullah juga menyampaikan mangko sebuah kabar gembira kepada orang yang sudah mengikrarkan lidahnya, mengikrarkan dirinya, mengucapkan 2 kalimat syahadat, pengakuan bahwa tiada Tuhan selain Allah. Rasulullah SAW sudah memberikan kabar gembira berupa ganjarannya, yaitu Rasulullah mengatakan mangqala la ilaha illallah mukhlisan, barang siapa yang mengucapkan keyakinan bahwa tiada Tuhan selain Allah, betul-betul ikhlas di hatinya, dakhalal jannah, maka ia telah masuk ke dalam surga. Hadis ini terdapat dalam hadis sahih ma akhrajahu Al-Barras, Imam Al-Barras. Ya, ini yang pertama. Berikutnya, jemaah sekalian, pada asas yang kedua, yaitu iqamis salah. Dr. Mustafa Bugha menjelaskan makna dari iqamis salah adalah al-muhafadhah ala salah wal qiyamu biha fi awqatiha. Maknanya adalah menjaga, mendiri dan menjaga posisi kita untuk salat dan mengerjakannya ketika pada waktunya. Wa ada'uha kamilatan bi syurutiha wa arkaniha, dan melaksanakan salat itu bukan serampangan, bukan suka-suka kita, bukan seenak-enak kita, bukan kemauan kita, tetapi berdasarkan terpenuhi ada ilmu di dalamnya, dalam mengerjakannya, dalam menunaikannya, yaitu harus dilengkapi syarat dan juga rukun serta wajib daripada ibadah salat itu sendiri. Ya. Dan yang tidak kalah penting ada juga adalah wa mura'atun adabiha wa sunaniha. Yang tidak boleh ditinggalkan juga, harus diperhatikan dengan baik, yaitu adab-adab dan sunnah-sunnah dalam ibadah salat. Hatta tujuan akhirnya orang yang salat itu pada akhirnya akan melahirkan sebuah kebahagiaan, sebuah tujuan yang baik, yaitu akan terhindar dari kemaksiatan, kemungkaran, dosa, dan akan membawa mereka kepada kebaikan dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Allah sudah pernah menyampaikan dalam surat Al-Ankabut, wa aqimis shalah innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Ini buktinya. Dirikanlah salat karena sesungguhnya salat mencegah daripada kemungkaran. Al-fahsya, maksiat dan kemungkaran. Kemudian as-salah syiarul muslim. Salat juga merupakan tanda, syiar, tanda seseorang itu sudah Islam. Wa unwanul mu'min wa qala, dan merupakan sebuah pembeda antara orang yang beriman dengan orang yang tidak beriman. Buktinya apa? Rasulullah SAW pernah menyampaikan dalam hadis riwayat Muslim, bainar rajul wa bainas syirk, antara seseorang dengan syirik, orang yang beriman dengan orang yang syirik, wal kufr, dengan orang yang kafir, tarkus salah, meninggalkan salat. Hadis ini menjelaskan apa? Beda antara orang yang mukmin dengan orang yang kafir, yaitu salat atau tidak salat. Nah, jadi ketika rukun yang pertama sudah kita penuhi, sudah kita ikrarkan, maka muncullah
kewajiban-kewajiban, di antaranya yang pertama adalah iqamis shalah, mendirikan salat. Dan salat ini menjadi pembeda. Dan bahkan dalam hadis yang lain disebutkan bahwa salat adalah satu ibadah yang awal sekali, yang pertama sekali akan diminta pertanggungjawaban kepada kita oleh Allah pada yaumil hisab kelak. Dalam hadis riwayat Tirmizi dan juga Muslim disebutkan, inna awwalu ma yuhasabu bihil abdu min amalihi yaumil qiyamah as-salah. Ila akhir hadis. Disebutkan sesungguhnya yang pertama sekali akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah kepada semua kita, kepada masing-masing kita adalah salat kita. Wa in salahat salaha kullu. Nah, jadi disebutkan kuncinya adalah bahwa salat itu memiliki posisi yang penting dalam agama kita Islam. Yang ketiga, jamaah sekalian, adalah ita'iz zakah, mengeluarkan, menunaikan, membayar zakat. Nah, maknanya adalah, kata Dr. Mustafa Al-Bugha, i'ta'un nasibun muayyan minal mal. Mengeluarkan sesuatu yang sudah sesuai dengan takarannya pada waktu tertentu dari harta yang kita peroleh. Ini pengertian secara umum. Kemudian, dan watawaffarat fi syurur al-wujub wal ada lil fuqara wal mustahiqin. Dia memenuhi ketentuan-ketentuan yang nanti dijelaskan oleh para ulama yang diberikan kepada orang-orang tertentu yang sudah dijelaskan dalam Al-Qur'an senif-senifnya dan juga diuraikan oleh para ulama bagaimana cara dan juga takaran dan kepada siapa yang berhak diberikan. Sehingga Allah mengingatkan dalam Al-Qur'an pada surah Al-Mu'minun menyifatkan bahwa orang yang salah satu sifat orang mukmin adalah menunaikan zakat. Kata Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman, walladzina hum lizzakati fa'ilun. Siapa mereka orang beriman yang mengeluarkan zakat. Kemudian pada ayat yang lain juga disebutkan, walladzina fi amwalihim haqqum ma'lum lis-sa'ili wal mahrum. Ada hak orang lain dalam harta kita. Kemudian harta ini, zakat ini juga ibadatun maliyah tuhaqqiqul adalah, tuhaqqiqu biha al-adalatul ijtimaiyah. Dengan zakat ini dia juga merupakan bagian dari ibadah sosial yang di dalamnya jika dipraktekkan maka akan akan terjadilah keadilan sosial, keadilan dalam masyarakat. Jadi yang kaya tidak hanya merasa dirinya kaya, tapi mau mengeluarkan zakat untuk berbagi dengan sesamanya orang-orang fakir dan miskin. Yang keempat, jemaah sekalian, adalah al-hajj, yaitu ibadah haji. Dr. Mustafa Al-Bugha menyampaikan makna haji adalah qasdul masjidil haram fi ashharil hajj. Keinginan kita, niat kita untuk ke tanah suci, ke Masjidil Haram, ke Masjidil Aqsa, untuk melaksanakan rangkaian manasikul hajj, untuk melaksanakan rangkaian ibadah manasik ibadah haji pada bulan yang sudah ditentukan, yaitu fi mawasimil hajj wa Syawal wa Dzulqa'dah wa Ashr al-awwal min Dzulhijjah. Nah, ini dia fokusnya. Sehingga Rasulullah SAW mengatakan dari hadis ini bahwa al-hajj ibadatun badaniyah wa maliyah. Haji ini adalah ibadah badan, fisik, dan juga ibadah harta. Jadi ada juga ulama yang menyampaikan bahwa haji ini adalah ibadah murakkab atau ibadah yang tergabung dalamnya dua, yaitu dua ibadah sekaligus, itu harta dan yang dikorbankan untuk melakukan perjalanan dan yang ditinggalkan kepada keluarga, dan fisik yang melakukan ibadah rangkaian tahapan yang cukup berat. Jika salat mungkin kita diawali dengan niat takbir lalu ditutup dengan salam. Jika puasa kita hanya menahan lapar, haus dan dahaga pada mulai waktu yang ditentukan sampai waktu yang telah ditentukan, berakhirnya
sedangkan haji durasinya lebih lama dan pengorbanan fisiknya lebih berat dari ibadah yang lain. Sehingga Allah mengatakan, wa udzina fin nas bil haji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin amik liyushhidu manafi'a lahum wa yadhkuru ismallaha fi ayyamin ma'lumat ala ma razaqahum min bahimatil an'am fakulu minha wa at'amul ba'isal fakir. Dalam surah Al-Hajj pada ayat 27 hingga 28. Ya. Kemudian apa ganjarannya? Apa faedahnya? Apa faedahnya yang diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Dikatakan dalam hadis riwayat Bukhari dan juga riwayat Muslim, Al-hajjul mabrur laisa lahul jaza illal jannah. Tidak ada balasan yang diberikan oleh Allah kepada orang yang meraih haji yang mabrur kecuali jannah, surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dasar daripada pelaksanaan ibadah haji ini diuraikan dalam Al-Qur'an, maka disampaikan tadi oleh Dr. Mustafa Al-Bugha bahwa rangkaian seluruh rukun ini termuat dalam Al-Qur'an penjelasannya. Haji Allah katakan dalam surah Al-Imran pada ayat 97, walillahi 'alan nasi hajjul bait man istata'a ilaihi sabila. Dan telah ia diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Adapun rukun yang kelima ataupun asas yang kelima dijelaskan oleh dalam hadis ini adalah saumu Ramadan, yaitu ibadah puasa Ramadan. Ibadah puasa ini telah diwajibkan kepada Rasulullah dan para sahabat melaksanakannya pada tahun kedua Hijrah. Tentu landasan hukumnya sering kita dengar, sering kita bacakan, sering kita simak dalam khutbah dan juga ceramah-ceramah dalam menghadapi bulan suci Ramadan. Dalam surah Al-Baqarah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sedangkan teknis pelaksanaannya dijelaskan Allah dalam surah Al-Baqarah 185, syahrul ramadhan allazi unzila fihil Qur'an hudan linnas. Ini mengenai tentang bahwa dalam Ramadan ini juga ada suatu keistimewaan yang dalamnya diturunkan Al-Qur'an yang mulia. Kemudian ibadah puasa ini dikatakan adalah ibadah fisik juga, dan juga ibadah hati, dan juga ibadah lisan, dan juga ibadah ruh, dan juga ibadah yang mendatangkan kesehatan. Sehingga kata Rasulullah SAW, man shoma ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Kata Rasulullah berupa ganjaran kepada orang yang berpuasa, barang siapa yang sangat merindukan kehadiran Ramadan, man shoma Ramadan imanan, betul-betul beriman, kuat imannya, wahtisaban, bersungguh-sungguh berusaha dalam melaksanakan ibadah-ibadah dalam bulan suci Ramadan, yang didapatkan insyaallah adalah ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Allah akan berikan ampunan kepadanya dari dosa-dosa yang telah lalu. Para pemirsa dan kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, adapun kesimpulan yang terakhir yang dapat kita ambil disampaikan oleh Dr. Mustafa Al-Bugha, disampaikan adalah man ata bihadhil arkan kamilatan kana musliman kamil iman. Barang siapa yang menghadirkan kelima rukun ini dalam dirinya, maka dia adalah muslim yang sempurna. Wa man tarakaha jami'an kana kafiran qita'an. Barang siapa yang meninggalkan semua rukun ini, semua asas ini, maka dia adalah kafir secara nyata. Ya. Wa man ankara wahidatan minha kana ghairu muslim bil ijma'. Barang siapa yang mengingkari, artinya dia dengan sadar mengingkari dan menyatakan bahwa ini salah satu rukun Islam ini bukan bagian dari Islam, maka dia telah diijma'kan oleh para ulama dia ghairu muslim, maka dia telah keluar dari Islam.
Wa man i'taqada biha jami'an wa ahmala wahidatan minha ghairi syahadah kaslan fahuwa fasik. Barang siapa yang meyakini keseluruh rukun ini dari syahadat sampai kepada haji dan puasa, lalu tetapi dalam pelaksananya ada meninggalkan salah satunya karena kemalasannya, karena keburukan sifatnya, karena kerendahnya iman dan pengetahuannya, sehingga ia tidak melaksanakannya, dan selain daripada keimanan kepada Allah dan Rasulnya, karena kemalasannya, maka dia akan dikatakan oleh para ulama disebut sebagai orang yang fasik. Ya, orang yang fasik. Kemudian dikatakan Dr. Mustafa Bugha, wa man ata bil a'mal wa aqarra bi lisanihi mujamalatan fahuwa munafiq. Barang siapa yang dia beramal lalu hanya secara lisannya saja, mujamalatan, basa-basi saja amalnya, maka dia adalah orang yang munafik. Nah, ini berat penjelasannya. Nah, oleh karena itu, jamaah sekalian, maka dikatakan bahwa laisat hadhil umur al-mazkura fil hadis hiya kullu syai' fil Islam. Jadi supaya tidak sempit dalam pemahaman kita, tidak tersalah dalam pemahaman kita, Dr. Mustafa Al-Bugha dalam syarah Al-Wafi ini, syarah Arba'in An-Nawawiyah ini menjelaskan bahwa bukanlah maksud dari kitab ini ingin memsederhanakan, ingin memperpendek atau ingin memotong dan ingin mengatakan bahwa hanya hadis ini sajalah merupakan bagian dari Islam ataupun tanda keislaman seseorang. Wa inna maqtasara ala dzikriha li ahammiyatiha. Tapi maksud dari ini, pendek atau singkatnya disampaikan hadis ini adalah maksudnya karena kandungannya dan urgensi yang ada di dalamnya, hanya disampaikan yang pokok-pokok saja. Karena nanti jamaah sekalian kita akan temukan dari hadis-hadis yang lain banyak penjelasan tentang apa keutamaan-keutamaan, apa ciri-ciri ahli syurga, apa itu kebaikan dan amal-amal soleh lainnya yang jangan menjadi pemahaman bagi kita jika hanya sudah kita amalkan kelima-lima dari rukun ini atau rukun Islam ini, maka telah selesailah atau telah tidak perlu lagi mengamalkan hadis-hadis lain. Itu salah kaprah. Tapi yang maksud di sini adalah ini adalah pokok asas yang pertama dalam Islam. Jika ini kita jaga dengan baik, maka insya Allah Islam kita akan sempurna, keimanan kita akan baik. Nah, maka dikatakan yang terakhir, wa yufidul hadis annal Islam aqidatan wa amalan. Islam ini adalah agama akidah dan agama amaliyah. Fala yanfa' amalun duna iman. Tidak berguna, tidak ada faedah jika seseorang beriman tapi tidak ada amalnya, tidak ada praktek, tidak ada bukti dari keimanannya. Kama annahu la wujuda lil iman duna amal. Maka tidak ada juga wujud dari iman itu jika tidak ada amal, dan juga tidak ada manfaat seseorang yang beramal tanpa ada keyakinan ataupun keimanan dalam dirinya. Jadi dua hal yang sangat penting, iman dan amal seiring sejalan. Jadi seseorang yang beriman harus beramal. Seseorang yang beramal harus dilandasi, dimulai dengan keimanan. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, dari penjelasan hadis yang ketiga dari kitab Al-Wafi Syarah Arba'in An-Nawawiyah yang ditulis oleh Dr. Mustafa Al-Bugha ini dapat menjadi pelajaran bagi kita bahwa menuntut ilmu sangatlah penting, sangat perlu, baik dengan bacaan kita sendiri ataupun mengikuti kajian-kajian, dan juga salah satu sumber ilmu yang sangat penting setelah Al-Quran adalah As-Sunnah atau hadis-hadis Rasulullah SAW. Mudah-mudahan pertemuan ini, majelis ilmu ini ada manfaatnya untuk kita semua. Kita ingat hadis Rasulullah SAW, man ijtama'a qaumin fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasu fi man 'indah illa huffat 'alaihimul malaikah wa ghasyiyatuhumur rahmah. Huffat 'alaihimul malaikah wa ghasyiyatuhumur rahmah.
Jadi tidaklah akan kebaikan diberikan oleh Allah kecuali dalam majelis ilmu, walaupun karena kondisi seperti saat ini kita dalam bertatap muka secara online, tetapi ada manfaat yang kita ambil dalam mengisi waktu ma bainal maghrib wal isya, antara maghrib dan isya. Mari kita akhiri pertemuan ini, dan insyaallah sebelum maghrib malam berikutnya, akan setelah maghrib insyaallah kita akan lanjutkan pada maghrib besok. Kita akan lanjutkan hadis yang keempat, tentang atwarul khuliqal insan wa khatimatuhu, tentang proses penciptaan manusia dan berakhirnya manusia itu sendiri. Jadi hadisnya sangat penting. Mudah-mudahan ba'da maghrib malam besok kita punya kesempatan dan diberikan kesehatan hingga berjumpa di maghrib besok malam. Mari kita akhiri dan kita tutup majlis kita ini dengan membacakan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaih. Terima kasih dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.